Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmina Sari Faridatul Azmi, nomor induk 202109601198. Saya adalah mahasiswi di IAI Al-Qadiri Jember. Kali ini channel YouTube saya akan menjelaskan tentang organisasi dalam mata kuliah administrasi dan supervisi sekolah. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal dan terikat dalam rangka untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Dalam ikatannya, mana terdekat seseorang atau beberapa orang yang disebut dengan atasan, dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahannya. Organisasi ini memiliki unsur-unsur yang penting, di antaranya yaitu memiliki tujuan yang akan dicapai. Jadi dalam organisasi pasti ada tujuan mengapa organisasi tersebut didirikan. Kemudian yang kedua yaitu ada aturan kerjanya. Dan yang ketiga ada norma yang harus ditaati oleh semua anggota dalam suatu organisasi tersebut, baik itu atasan maupun bawahannya. Kemudian ada metode dan prosedur mengerjakan, maksudnya mengerjakan program dari organisasi tersebut. Kemudian ada orang yang menjalankan pekerjaan. Dalam suatu organisasi pasti sudah dibagi antara bawahan dan juga atasan. Kemudian mereka juga diberi tanggung jawab masing-masing, dan mereka juga yang menjalankan semua pekerjaan yang telah ditentukan. Kemudian dalam organisasi itu ada kesatuan arah dan perintah. Ada juga koordinasinya dan juga kontrol kerjasama. Juga ada hubungan sosial di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, serta penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Organisasi sebagai suatu sistem itu merupakan suatu kelompok yang elemen-elemennya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Sebagaimana sistem, di dalam sistem itu ada 3 komponen yang saling berkaitan atau elemen-elemen yang saling berkaitan. Elemen utamanya yaitu yang pertama adanya input, yaitu masukan-masukan yang ada di antara bawahan dalam organisasi tersebut maupun yang disampaikan oleh atasan. Kemudian dalam suatu organisasi ada juga proses di mana jalannya organisasi tersebut agar bisa mencapai tujuan awal didirikannya organisasi. Kemudian 3 elemen yang saling berkaitan tadi, yang ketiga yaitu adanya output yaitu hasil-hasil karya yang dihasilkan dalam sebuah organisasi. Misalnya ini ada organisasi pedagang. Di situ pasti para pedagangnya memiliki produk-produk yang bisa menghasilkan dan juga bisa mengangkat perekonomian di dalam anggota organisasi sendiri. Dalam organisasi adapun pondasi-pondasi yang paling utama dan mutlak perlu dimiliki oleh organisasi dalam pelaksanaannya. Di antaranya adanya perumusan tujuan organisasi, kemudian adanya pembagian kerja dan tugas, di mana kalau dalam organisasi itu harus jelas siapa pemimpinnya, siapa bawahannya, siapa yang membantu, sehingga pekerjaan dalam organisasi tersebut bisa tercapai. Kemudian adanya koordinasi antara bawahan dan juga atasan. Kemudian adanya pelimpahan wewenang pada setiap jabatan-jabatan yang sudah ditentukan di awal pembentukan organisasi tersebut. Kemudian adanya rentangan kontrol. Rentangan kontrol ini bisa dilakukan oleh atasan yang dimana selalu mengontrol pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya, apakah sesuai atau belum
dengan tujuan awal didirikannya organisasi. Kemudian adanya jenjang organisasi, maksudnya di sini yaitu posisi jabatan-jabatan setiap individunya. Jadi harus jelas siapa yang menjadi bendahara, siapa yang menjadi sekretaris, ketua, seperti itu. Kemudian fleksibilitas. Nah, ketujuh, pondasi-pondasi ini harus dimiliki oleh organisasi agar organisasi itu bisa berjalan seirama dengan tujuan-tujuan dari awal didirikannya. Objek dan strategi serta teknik dalam organisasi itu juga harus dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya atau kebutuhan organisasi itu sendiri. Demikian penjelasan tentang organisasi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.